Perkenalkan, nama saya Zikri Muhammad Arif dari kelas TAI F karyawan 19 CID NPM 1955-2011-266 akan menjelaskan apa itu NAT and Megal dalam kurung QoS. NAT, Network Address Translation. NAT adalah sebuah fungsi router yang memetakan alamat IP private lokal ke alamat IP yang dikenal di internet, sehingga jaringan private bisa internetan. Kedua, NAT merupakan salah satu metode yang memungkinkan host pada alamat private bisa berkomunikasi dengan jaringan di internet. Ketiga, NAT adalah jalan pada router yang menghubungkan antara private network dan public internet dan menggantikan IP address dan port pada sebuah paket dengan IP address dan port yang lain pada sisi yang lain. Nah, ini contohnya ya, operasi dasar NAT ya. Ini internet, ini NAT-nya, ini private network-nya ya. Bisa dilihat private address-nya 10.0.1.2, public-nya 128.143.71.21. Dan ya bisa perhatiin ini contohnya. Nah, penggunaan utama NAT adalah polling IP address, mensupport perpindahan ISP tanpa harus merubah konfigurasi pada jaringan lokal, IP MySQL reading, dan terakhir load balancing server. Apa sih itu polling of IP address? Itu jadi skenario-nya gini. Jaringan suatu perusahaan corporate network punya banyak hosting tapi hanya mempunyai beberapa IP public. Pastikan di sana ada masalah, kan ini solusi NAT-nya untuk menggunakannya. Satu, corporate network diatur dengan pengalaman private. NAT device ditempatkan di antara corporate network dan public internet, mengatur pool IP public. Ketika host dari corporate network mengirimkan paket ke host di internet, NAT akan memilih IP public mana yang dipakai dari pool address dan mengikat alamat ini untuk private address tertentu. Nah, ini contohnya ya, gambarnya. Ini NAT-nya, ini internet, private address-nya. Tuh. Kan, bisa dipahami kan? Kedua, IP MySQL reading biasanya disebut network address and port translation (NAPT). Port address translation (PAT). Skenario-nya yaitu single IP public dipetakan ke multi IP pada jaringan lokal. Solusinya, corporate network diatur dengan pengalaman private. NAT device memodifikasi nomor port dan IP ketika keluar ke jaringan internet. Nah, ini contohnya ya, bisa diperhatiin kan. Selanjutnya, mensupport perpindahan ISP ya. Skenario-nya jadi dalam CIDR, IP public pada corporate network didapat dari service provider. Jika kita pindah ISP, maka akan berubah pula IP publicnya. Perlu perubahan ke semua komputer lokal di jaringan. Solusinya, corporate network diatur dengan pengelamatan private. NAT mempunyai entry status address translation yang mengikat IP private ke IP public. Perpindahan ISP baru hanya membutuhkan update pada NAT. Perubahan tidak dicatat pada host lokal di jaringan. Dengan catatan, perbedaan menggunakan NAT dan polling adalah mapping IP public dan IP private dilakukan secara statis ya. Nah, ini contohnya ya. Yang kedua, Megal atau QoS, Quality of Service. Pasti itu Quality of Service ya. Ialah kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan bandwidth, mengatasi jitter dan delay. Terus parameter QoS adalah latency, jitter, packet loss, throughput,
MOS, Echo Cancellation, dan PDD. QoS sangat ditentukan oleh kualitas jaringan yang digunakan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan nilai QoS seperti redaman, distorsi, atau noise. Kemampuan QoS mengacu pada tingkat kecepatan dan kehandalan menyampaikan beberapa jenis beban data di dalam suatu komunikasi. Kemampuannya merupakan kumpulan dari beberapa parameter basis teknik, yaitu satu throughput path, yaitu kecepatan rate transfer data efektif yang diukur dalam bps. Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada destination selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Delay merupakan total waktu yang dilalui suatu paket dari pengirim ke penerima melalui jaringan. Delay dari pengiriman ke penerima pada dasarnya tersusun atas hardware literacy, delay akses, dan delay transmisi. Delay yang paling sering dialami oleh trafik yang lewat adalah delay transmisi. Yang ketiga, jitter. Jitter merupakan variasi dari delay end-to-end atau level to level yang tinggi pada jitter. Dalam aplikasi-aplikasi berbasis UDP merupakan situasi yang tidak dapat diterima, di mana aplikasinya merupakan aplikasi real time seperti sinyal radio atau video. Pada kasus tersebut, jitter akan menyebabkan sinyal terdistorsi yang dapat diperbaiki hanya dengan meningkatkan buffer di antrian. Ya, sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.